25 tahun lalu, Richard Brumer yang diperankan Jean-Claude Van Damme adalah seorang agen rahasia yang menjalankan operasi di Sudan. Operasi itu disebut Operasi Kendama. Pada saat itu, demi keamanan negara, pemerintah terpaksa meninggalkan Richard di medan perang sendirian melawan musuh. Richard memiliki seorang istri bernama Farah dan seorang putra yang diberi nama Arsibal Al-Mahmoud. Richard rela ditinggalkan di medan perang sendirian, asalkan pemerintah mengabulkan semua permintaan istrinya. Permintaan Farah tidak banyak. Ia meminta putranya mendapat uang bulanan seumur hidup, kebal hukum seumur hidup, serta seseorang untuk menjaga keamanan putranya. Komandan polisi bernama George tidak setuju, sebab ia memiliki dendam pribadi dengan Richard. Karena selama menjalankan misi, Richard diduga pernah tidur dengan istrinya. Namun semua keputusan tergantung menteri. Permintaan Farah disetujui. Kembali ke saat ini. Di kota Paris, Prancis, seorang pemuda mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Ia bahkan berani mengolok-olok polisi, seolah polisi tak punya harga diri. Aksi kejar-kejaran dengan polisi terus berlanjut hingga malam hari. Hingga pada akhirnya, ia dengan sukarela ditangkap polisi. Setelah diperiksa, diketahui pemuda itu bernama Arsibal Al-Mahmoud, orang yang mendapatkan kekebalan hukum dari pemerintah. Polisi kemudian melepasnya. Mereka bahkan meminta maaf karena telah mengejarnya. Pemuda itu bukanlah Arsibal yang asli. Nama aslinya Simeon. Ia memanfaatkan kekebalan hukum putra Richard untuk melancarkan perdagangan senjata. Keesokannya, seorang pegawai Kementerian Luar Negeri Prancis bernama Alexander menemukan bukti transfer bank lama di mobilnya. Transfer bulanan yang diberikan kepada Arsibal yang asli. Alexander adalah orang yang polos, jujur dalam bekerja. Ia menemui orang yang telah mempekerjakannya bernama Paul. Bukti transfer diberitahukan kepada Paul. Namun, dengan santainya Paul meminta Alexander agar tidak ikut campur dalam hal itu. Sebagai pegawai negara yang jujur, tentu saja ia tak terima jika Arsibal diberikan gaji bulanan secara cuma-cuma. Alexander lalu mencabut semua yang diberikan kepada Arsibal. Setelah semua dicabut, para polisi langsung bergerak untuk menangkap Arsibal. Sementara Arsibal Al-Mahmoud yang asli kebingungan. Kartu ATM-nya tiba-tiba tak berfungsi. Arsibal atau yang biasa dipanggil Arsi lalu kembali ke rumahnya. Ia memberitahukan kepada Fernand bahwa uang bulanannya tidak masuk. Fernand adalah orang yang merawat dan menjaga Arsi selama ini. Mendengar itu, Fernand menyadari ada sesuatu sedang terjadi. Ia langsung mengirim pesan kode kepada Richard. Le gigot est sorti du congélo. On mange du gigot ce soir. Tak lama kemudian, dua tentara bayaran tiba. Dengan menggunakan perangkat yang dikenal Big Mac, Fernand langsung mengalami serangan jantung setelah alat pacu jantungnya tak berfungsi. Sebab Big Mac membakar sinyal dan listrik. Cepat-cepat ia meminta Arsi melarikan diri. Ketika kedua agen itu masuk, Fernand tersungkur dan meninggal. Sementara Arsi yang mencoba melarikan diri tertangkap polisi. Richard sendiri saat ini berada di Mongolia. Ia akan membebaskan seorang pemuda yang ditawan. Richard yang dulunya agen rahasia, beralih profesi sebagai tentara bayaran. Meski terbilang cukup tua, kemampuan Richard masih tetap sama. Dengan mudahnya Richard melumpuhkan para penjaga, lalu kabur lewat jendela.
Pemuda itu kemudian dikembalikan kepada orang tuanya di Ukraina, sedangkan Richard akan kembali ke Prancis untuk membantu putranya. Sementara Paul yang baru menyadari kesalahan Alexander, memarahi Alexander atas kebodohannya. Alexander sendiri sama sekali merasa tak bersalah. Dengan polosnya ia mengaku akan bertanggung jawab penuh atas tindakannya, tanpa menyadari masalah besar terjadi karena ulahnya. Sementara di kantor dinas rahasia Paris, Komandan George dan Menteri Sivardiere mengundang Jenderal Hugo untuk menjelaskan semua yang diketahui tentang Richard. Commandant vedette de la cellule Alpha. Jenderal Hugo adalah mantan atasan Richard saat menjadi agen rahasia. Dengan bangganya Jenderal Hugo menceritakan kehebatan Richard. Dia adalah pilot terbaik, ahli senjata. Namun, ia lebih jago tanpa senjata. Terangnya, Jenderal Hugo juga mengungkapkan jika Richard itu sulit ditangkap. Itulah mengapa ia dijuluki Sang Kabut. Sedangkan Richard yang sudah di Prancis mendatangi mantan agen rahasia bernama Margaret. Dari Margaret, Richard mendapat informasi bahwa Arsi tinggal di pinggiran kota Paris. Margaret juga mengungkapkan jika Komandan George akan memindahkan Arsi ke Brugge. Keesokannya, Richard mendatangi rumah yang ditinggali Arsi dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Teman Arsi, Dalila juga datang. Dalila mengira Richard adalah orang jahat yang akan menculik Arsi. Dari Dalila, Richard kini mengetahui bahwa putranya memang benar seperti yang dikatakan Fernand. Tidak pernah membuat onar meski kebal hukum. Tak seperti yang dituduhkan kepadanya. Saat keluar dari rumah, dua preman tiba-tiba berdiri menghadang mereka. Kedua preman itu meminta Dalila agar berhenti menjual narkoba di wilayah kekuasaan mereka. Ternyata preman itu hanya sangar di mulut saja. Ditendang cewek, langsung tersungkur. Kedua preman itu ingin membalas. Namun kali ini Richard yang turun tangan. Richard menghajar kedua preman klasteri itu hingga minta ampun. J'ai pas entendu. Nouveau gardien dans la cité. Melihat cara Richard bertarung, Dalila yakin Richard bukan tukang kebersihan. Bagi Dalila, kemampuan Richard bahkan melebihi seorang polisi biasa. Richard kemudian mengajak Dalila ke ruang persembunyian Fernand. Dalila terheran-heran. Ia sama sekali tak menyangka Fernand memiliki tempat persembunyian. Dalila semakin yakin jika Richard bukanlah orang sembarangan. Dalila kemudian menawarkan diri akan membantu menyelesaikan masalah Arsi. Arsi sendiri saat ini sedang diinterogasi polisi. Kepribadian Arsi sungguh berbanding terbalik dengan ayahnya. Arsi begitu ketakutan. Ia bahkan pingsan setelah melihat foto mayat Fernand dan mengetahui Fernand adalah seorang pensiunan pasukan khusus. Arsibal si pembuat onar atau Simeon juga cemas. Ia memarahi Paul atas kesalahan yang terjadi. Simeon adalah orang yang akan membeli Big Mac kepada Paul. Malamnya, sebelum Arsi dibawa ke Brugge, Richard menemui Margaret lagi. Kedatangan Richard bukan untuk meminta bantuan menyelamatkan putranya. Richard menemui Margaret hanya untuk meminta saran bagaimana cara menjelaskan kepada Arsi bahwa ia ayahnya. Saran Margaret, jika tidak berani bicara langsung, Richard bisa mengungkapkannya lewat surat. Pemindahan Arsi akan dilakukan hari ini. Komandan George sangat yakin Richard akan datang menyelamatkan putranya. Ia meminta kepada anak buahnya untuk tetap pasang mata. Ternyata pemindahan Arsi hanya alasan saja. Pemerintah dan George sama-sama ingin menyingkirkan mereka. Yang tak disadari, Richard juga ada di sana, mendengar semua obrolan mereka. Richard sama sekali tak dikenali, sebab hanya orang-orang tertentu yang pernah melihatnya. Pemindahan Arsi tiba. Ternyata, agen yang membawa Arsi adalah agen yang dikenal Richard.
Mereka menyerahkan Arsi kepada Richard untuk mengenang masa lalu. Arsi sendiri tidak mengerti apa yang terjadi, ia juga tak mengenali ayahnya. Namun ia menuruti perintah Richard karena Richard menyebut nama Fernand. Keduanya lalu pergi. Namun para polisi menyadari, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Richard ternyata tak hanya pandai berkelahi, ia juga mahir dalam mengendarai, sehingga berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, lalu membawa Arsi kembali ke rumahnya lagi. Kepada Arsi, Richard kemudian memperkenalkan diri sebagai George. Il est responsable de tes problèmes. Untuk membuat Richard keluar, Menteri Sivardiere dan Komandan George akan menjadikan Alexander sebagai umpan. George yakin Richard akan mencari orang yang telah menutup rekening Arsi. Namun Richard lebih pintar lagi. Ia meninggalkan pesan di skuter milik Alexander. Richard meminta Alexander untuk menemuinya di Quai de Seine. Di lokasi janjian, Alexander sudah dipasangkan mikrofon. Polisi yang menyamar juga disiapkan. Richard tentu saja tidak bodoh. Ia mengirim Dalila untuk meninggalkan ponsel untuk Alexander. Halo? Melalui ponsel itu, Richard memerintahkan Alexander untuk memakai helm yang sudah disediakan. Alexander nurut saja, karena banyak polisi bersamanya. Setelah helm dipasang, Richard lalu memberitahukan kepada Alexander bahwa helm yang digunakan sudah dipasangkan bom. Alexander panik, ia langsung mengikuti semua yang diperintahkan Richard. Richard menuntun Alexander ke arahnya. Para polisi yang menyamar juga mengikuti Alexander. Dengan mudah Richard mengalahkan mereka semua. Richard lalu membawa Alexander ke tempat persembunyian Fernand. Saat ditanya siapa yang menutup rekening Arsi, dengan bangganya Alexander menjawab bahwa ia melakukan atas inisiatifnya sendiri. C'est une initiative personnelle. Richard kemudian mengajak Alexander untuk bergabung bersama mereka. Richard juga memberitahu Alexander bahwa ia hanya dijadikan kambing hitam. Tiba-tiba dua tentara bayaran yang telah membunuh Fernand datang menyerang mereka. Beruntung mereka berhasil kabur melalui pintu darurat dan dijemput oleh Momo, kakak Dalila. Sedangkan tempat persembunyian diledakkan. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, Richard meminta Alexander masuk kerja lagi, supaya mereka tak curiga. Richard membuat Alexander susah bicara. Alexander lalu masuk ke ruangan Paul mencari bukti. Namun pada saat itu, mikrofonnya terjatuh. Bukannya keluar, ia justru sibuk mencari mikrofonnya. Saat Paul akan masuk ke ruangannya, Alexander pura-pura tertidur. Paul yang mengira Alexander tidur benaran. Ia akan membunuh Alexander, namun dibatalkan. Petugas dinas rahasia datang. Oui. Quoi? Qui ça? Alexander lalu dibawa ke kantor dinas rahasia. Ia diminta mengidentifikasi wajah Richard, sebab hanya Alexander yang pernah melihat Richard secara langsung. Alexander menipu mereka. Bahkan Komandan George juga tertipu, ia mengira jika yang digambar memang Richard. Alexander kembali ke Richard. Informasi yang didapat, Paul akan bertemu dengan pembeli di sebuah kolam renang.
karena tempat persembunyian mereka telah diketahui. Untuk sementara mereka akan bersembunyi di tempat persembunyian milik Alexander. Alexander membuat kesalahan lagi. Dengan polosnya ia mengungkapkan jika Richard adalah ayah Arsi. Bukannya bahagia, Arsi justru marah dan kecewa mengetahui Richard ayahnya. Ia menganggap Richard tak menginginkannya. Baginya, Richard hanya mementingkan keamanannya sendiri. Richard mencoba menjelaskan, namun Arsi lebih memilih Fernand sebagai ayahnya. Apalagi saat ibunya meninggal, Richard tak ada di sana. Keesokannya, pada saat akan menjalankan misi, Richard mengikat tangan Arsi. Richard tak ingin putranya ikut dalam misi. Momo, détache-moi. Momo, détache-moi. Ketika semuanya pergi, Arsi justru melepaskan diri. Dibantu Margaret, Richard menyamar sebagai pemandu renang. Richard juga kini telah mengetahui orang yang akan membeli Big Mac. Namun misi dibatalkan. Simeon dan Paul tidak jadi melakukan pertemuan. Tiba-tiba Arsi muncul. Masalah terjadi. Arsi kedapatan mengambil paspor dan HP milik Simeon. Arsi dihajar tanpa perlawanan. Richard yang ingin membantu juga dihajar. Meski pandai berkelahi, Richard tak ingin memukul perempuan. Dengan cerdiknya ia mengalahkan mereka tanpa menyentuhnya. Kedua tentara bayaran juga tiba. Kali ini Richard memberikan perlawanan. Ia menghajar keduanya. Sementara Simeon yang sok kuat karena senjata, dipukul dari belakang oleh Arsi. Diketahui Simeon adalah putra Raja Targistan, dan Paul lah yang memberikan dokumen atas nama Arsi agar bisa menjual Big Mac dengan aman. Masalahnya, Simeon akan kembali ke negaranya. Itu artinya penjualan dibatalkan. Barang bukti tak bisa ditemukan. Sementara Arsi tetap akan jadi buronan. Dengan ponsel milik Simeon yang berhasil diambil saat perkelahian, Richard menelpon Paul dengan meniru suara Simeon. Richard mengajak Paul untuk tetap melanjutkan pembelian. Pertemuan akan dilangsungkan di kedutaan Bingo. Paul setuju dengan syarat Richard harus membawa uang sebesar 30 miliar. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu, Richard menghubungi ayah dari pemuda yang telah diselamatkan. Orang itu bersedia memberikan uang 30 miliar kepada Richard karena telah menyelamatkan putranya. Malamnya, Richard dan yang lain menyelinap masuk kedutaan dengan menyamar sebagai pelayan. Richard juga menelpon Komandan George. Tentu saja tujuannya agar polisi melacak lokasinya. Tak lupa Richard juga mengungkapkan kepada Arsi bahwa Richard juga datang saat ibunya dimakamkan. Dialah orang yang telah memberi kalung kepada Arsi. Kini Arsi dan Richard mulai kompak. Arsi menyamar sebagai Simeon, dan Richard sebagai perempuan pendamping Simeon. Sementara Dalila sebagai juru bicara mereka. Komandan George dan pasukannya juga tiba. Namun, para penjaga melarang George memasuki kedutaan. Pertemuan Paul dan Richard berlangsung singkat. Paul ternyata sudah mengetahui jika yang ia temui bukan Simeon. Perkelahian terjadi. Paul sendiri ingin kabur melarikan diri. Namun upaya itu digagalkan oleh Arsi. Margaret juga datang membantu. Richard meminta Margaret untuk menyerahkan Paul ke polisi.
Sedangkan Komandan George yang sudah diizinkan masuk, merakit sebuah pistol yang akan digunakan untuk menembak Richard. Bukannya dibawa ke polisi, Margaret justru menodongkan pisau kepada Arsi. Ternyata, Paul adalah putra Margaret. Ah oui, oui, c'est sa maman. Je suis physionomiste. Richard sendiri baru mengetahui Paul adalah putra Margaret. Alexander sebenarnya sudah mengetahui itu sejak ia menyusup ke ruangan Paul. Namun ia baru mengungkapkannya sekarang. Richard dan Alexander berhasil menemukan Margaret. Ternyata, Margaret melakukan semua ini karena iri dengan apa yang didapatkan Arsi selama ini. Komandan Jowot juga tiba. Dengan gagahnya menantang Richard tanpa melihat di belakangnya ada yang disandera. Richard mencoba memberitahu. George justru mengira Richard menantangnya 1 lawan 1. George membuang pistolnya lalu menyerang Richard. Richard awalnya tak mau melawan. Namun George justru mengungkit masa lalu yang membuat Richard kesal. Richard memukul dan menendang George hingga terjatuh tepat di hadapan Margaret. Tak tanggung-tanggung, Margaret langsung menembak George, lalu akan pergi dengan membawa uang 30 miliar. Paul juga memberi kode agar kedutaan diserang, dan Richard disalahkan atas pembunuhan terhadap Komandan George. Namun, Momo juga tak tinggal diam. Ia terus mencoba menghalangi Margaret yang akan pergi. Para polisi juga sudah masuk kedutaan, mereka sudah biar siap menangkap Richard. Tiba-tiba Jowot muncul. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Margaret dan Paul. Ternyata Komandan George tidak benar-benar mati. Jas yang digunakan Komandan George adalah jas anti peluru. Richard dan Arsi akhirnya terselamatkan. Sedangkan Margaret dan Paul ditangkap polisi. Setelah semua masalah teratasi, Richard lalu pergi lagi tanpa seorang pun mengetahui. Beberapa tahun berlalu, Arsi dan Dalila sudah menjadi pasangan suami istri. Mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Fernando. Yang tak mereka sadari, ternyata Richard yang membantu Dalila untuk melahirkan cucunya. Film selesai.